Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Putu Ardani, NPM 1953053017, nomor absen 13 dari semester 3C. Kali ini kita akan membahas tentang makhluk hidup dan proses kehidupannya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang membedakan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang satunya. Untuk itu, makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang terbagi atas dua bagian, yaitu ciri-ciri khusus dan juga ciri-ciri umum. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu ciri-ciri umum makhluk hidup. Yang pertama, dapat bernapas, bergerak, berkembang biak, tumbuh, berkembang, memerlukan air, memerlukan makanan, mengeluarkan zat sisa, dan peka terhadap rangsang. Setiap hewan memiliki cara beradaptasi yang berbeda-beda, sehingga bagaimana bentuk adaptasi akan membentuk ciri khusus hewan tersebut, seperti bentuk paruh, bentuk kaki, dan lain sebagainya. Contoh hewan yang memiliki ciri khusus seperti misalnya yang pertama bunglon. Bunglon memiliki kemampuan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat yang disinggahinya atau yang sering disebut dengan mimikri. Yang kedua yaitu kelelawar. Kelelawar adalah binatang yang aktif di malam hari, termasuk untuk mencari makan sehingga dia disebut dengan binatang noktural. Kelelawar mempunyai pendengaran dan penciuman yang sangat tajam. Kelelawar mampu mengeluarkan suara yang sangat tinggi hingga tidak mampu didengar oleh manusia. Yang ketiga yaitu bebek. Bebek memiliki paruh yang datar dan tumpul, berguna untuk menyaring makanan dari dalam air. Ciri khusus yang dimiliki bebek yaitu bentuknya yang pendek dengan selaput di antara ketiga jarinya dan selaput pada jari berguna untuk berenang. Selanjutnya yang terakhir yang keempat yaitu elang. Elang adalah hewan pemakan daging atau termasuk hewan karnivora, sehingga elang memiliki paruh yang tajam dan juga bengkok yang berfungsi untuk mencabik mangsanya. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang ciri tumbuhan. Seperti hewan pada umumnya, tumbuhan juga memiliki ciri-ciri, yaitu ciri-ciri umum dan ciri-ciri khusus. Ciri-ciri umum makhluk hidup seperti tumbuhan yaitu dapat bergerak. Hanya saja, pergerakan yang dimaksud di sini yaitu tidak berpindah tempat, melainkan mengikuti arah cahaya matahari, seperti bernapas, berkembang biak, tumbuh, dan berkembang. Selain ciri-ciri umum, sama dengan halnya makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan juga memiliki ciri-ciri khusus. Ciri-ciri khusus tumbuhan dapat kita lihat seperti pada bagian batang, daun, bunga, dan lain sebagainya. Seperti contoh yaitu tumbuhan taratai. Tumbuhan taratai memiliki ciri khusus pada daunnya yang melebar dan bentuknya juga bundar, tipis, serta bunganya yang indah. Selain bunga terakai, tumbuhan lain juga seperti misalnya kaktus. Kaktus memiliki batang yang tebal serta berwarna hijau yang memiliki fungsi untuk menyimpan air yang digunakan saat kekeringan. Contoh lainnya juga seperti misalnya pada eceng gondok. Eceng gondok memiliki batang daun yang berongga seperti spons yang berisi udara yang berguna agar eceng gondok dapat terus mengapung. Contoh terakhir dari ciri khusus tumbuhan yaitu pada tumbuhan putri malu. Putri malu memiliki ciri khusus yaitu saat daunnya dipegang maka ia akan mengatupkan. Putri malu sangat peka terhadap sentuhan. Selain beberapa contoh tersebut, masih banyak sekali terdapat contoh dari ciri khusus tumbuhan. Selanjutnya kita akan membahas yaitu cara perkembangbiakan makhluk hidup. Yang akan kita bahas di sini yaitu tentang perkembangbiakan makhluk hidup pada hewan dan juga tumbuhan. Yang pertama yaitu perkembangbiakan pada hewan.
Perkembangbiakan pada hewan ini terjadi secara generatif dan juga vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif dibagi menjadi 3 macam, yaitu vivipar atau beranak, ovovipar atau bertelur, dan ovovivipar bertelur dan juga beranak. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif ini meliputi 3 macam, yaitu bertunas, membelah diri, dan juga fragmentasi. Kita akan membahasnya secara satu persatu ya. Yang pertama yaitu tunas. Cara berkembangbiak hewan dengan tunas mempunyai prinsip seperti cara berkembangbiakan pada tumbuhan. Hewan dapat berkembangbiak dengan tumbuh tunas yang awal menempel pada tumbuhan induk. Adapun contoh hewan yang berkembangbiak dengan cara bertunas adalah Proviera atau spons. Yang kedua yaitu membelah diri. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif dengan cara membelah diri dilakukan oleh hewan bersel satu, seperti contoh amoeba. Yang ketiga yaitu fragmentasi. Fragmentasi adalah pembiakan aseksual dengan jalan membelah menjadi beberapa bagian. Setiap belahan dapat berkembang menjadi organisme baru. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan fragmentasi adalah cacing pita. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu vegetatif dan juga generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Perkembangbiak ini adalah perkembangbiakan yang alami dan juga ada yang buatan. Contoh perkembangbiakan secara alami yaitu yang pertama spora. Spora adalah ukuran yang sangat halus seperti contohnya lumut dan juga jamur. Yang kedua yaitu tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh di bawah tumbuhan induknya. Contohnya yaitu pohon pisang. Yang ketiga yaitu umbi. Umbi adalah tumbuhan yang punya akar yang membesar dan berisi. Contoh umbi ini yaitu seperti kentang, singkong, ubi, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu rizoma atau rimpang. Rizoma atau rimpang ini mirip dengan umbi. Contohnya seperti jahe, kunyit, dan lengkuas. Yang kelima yaitu stolon atau geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah yang menghasilkan tumbuhan baru pada ujungnya. Contohnya seperti tumbuhan stroberi. Selanjutnya yaitu perkembangan secara vegetatif buatan. Perkembangan pada vegetatif buatan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu stek. Dalam stek ini juga terbagi menjadi 3, yaitu stek batang, stek akar, dan stek daun. Seperti contoh misalnya stek pada pohon singkong dan juga pohon jeruk. Yang kedua yaitu cangkok. Perbanyakan tumbuhan dengan cara cangkok adalah dengan melukai bagian batang tumbuhan. Contoh tumbuhan yang dapat dicangkok seperti mangga dan juga jambu. Yang ketiga yaitu okulasi. Okulasi adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara menempelkan tunas tanaman yang satu ke tunas tanaman yang lain yang sama jenisnya, seperti contoh pada pohon durian. Yang kedua yaitu perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Salah satu jenis tumbuhan yang berkembangbiak dengan cara ini adalah tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakannya adalah bunga. Biji ini dihasilkan setelah terjadinya penyerbukan pada bunga. Ada 4 macam penyerbukan pada tumbuhan, yaitu yang pertama, penyerbukan sendiri, yaitu jika serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang sama. Yang kedua yaitu penyerbukan tetangga, yaitu bila serbuk sari terbang ke bunga yang berbeda tetapi masih dalam satu pohon yang sama. Yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang jika serbuk sari hinggap ke putik bunga lain di pohon lain yang masih sejenis. Yang keempat yaitu penyerbukan bastar, yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh di putik bunga lain dan tumbuhan yang berbeda jenis.
Yang terakhir yaitu perkembangbiakan pada manusia. Manusia melakukan perkembangbiakan secara generatif melalui perkawinan. Untuk melakukan perkembangbiakan diawali tahap pertumbuhan menjadi kedewasaan. Manusia dapat melalui proses perkembangbiakan ketika sudah dewasa, sebelum masa pubertas. Tahap masa pubertas merupakan salah satu tahap yang selalu dilalui oleh setiap manusia. Selama masa pubertas, setiap manusia akan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dengan disertai banyak perubahan. Masa pubertas manusia dimulai pada usia 9 sampai dengan 14 tahun dan berakhir menjelang usia 20 tahun dengan ditandai berhentinya pertumbuhan tinggi badan. Sekian video pembelajaran dari saya tentang makhluk hidup dan proses kehidupan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Selamat pagi.